Pertama, subuh ini kemuliaannya luar biasa. Satu, sholat yang pakai ngerjainnya kita harus pakai mujahadah. Kalau antum lihat sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dia pakai mujahadah, tapi nggak sebesar mujahadah subuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, limpahan nikmat karunia Allah Subhanahu wa ta'ala selalu tercurah kepada kita. Ya Alhamdulillah, kita semua masih diberikan kekuatan iman, Islam, ihsan, dan Allah berikan kita kekuatan untuk selalu istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kehadiran baginda Rasulullah SAW beserta keluarga, para sahabat hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa channel YouTube Hafiz Akbar Official yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kali ini kita akan membahas satu waktu, satu masa yang begitu luar biasa, sampai waktu ini memiliki fadilah, memiliki keutamaan, memiliki berbagai macam hal yang begitu luar biasa dibanding waktu-waktu yang lain. Waktu itu yang sangat luar biasa adalah waktu yang namanya waktu subuh. Dikatakan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'alas shalawah. Allah memerintahkan kita untuk senantiasa menjaga yang namanya sholat-sholat yang wajib. Kenapa Allah pilih kalimat tersebut, kalimat yang namanya menjaga? Karena sifat menjaga ini, kalau kita lihat, kalau kita mengistilahkan, kita menjaga anak kita, menjaga keluarga kita, menjaga sesuatu yang kita sayangi, yang namanya ngejaga itu, dia itu adalah senantiasa memperhatikan, konsentrasi, memperhatikan, menjaga waktunya dengan baik. Itu istilah yang dipakai buat menjaga. Maka di sini Allah nggak pilih mengerjakan sholatnya, bukan itu, tapi kalimatnya adalah yang Allah pakai hafizu. Apa maknanya? Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk senantiasa menjaga sholat kita. Apa makna menjaga? Jangan sampai sholat kita jauh daripada waktu yang sudah ditentukan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang perkara urusan ibadah ini adalah satu kewajiban yang sudah ditentukan dalam syariat kita. Tapi hak Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mempunyai hak adalah menjemput sholat kita tepat pada waktunya. Jadi kalau kewajiban seorang hamba itu adalah dari awal sampai akhir waktu. Dari awal sampai akhir waktu itu adalah kewajiban seorang hamba. Jadi seorang hamba itu dia bisa ngerjain sholat. Contoh sholat asar dari awal, di tengah waktu, sampai akhir waktu. Itu adalah kewajiban. Tapi hak Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mempunyai hak adalah ketika kita mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Maka ini yang diperintah sama. Jadi Allah perintah sama kita, hafizu 'alas sholawah. Allah perintah kita
untuk menjaga sholat yang mafruḍah, sholat yang wajib. Dilanjutkan ayat selanjutnya, hafizu 'ala sholawatil wusta, hafizu 'ala sholawat was sholatil wusta. Dan yang paling terpenting adalah yang namanya sholat wusta. Apa sholat wusta? Sholat wusta itu artinya, wusta ini artinya pertengahan. Kenapa dikatakan pertengahan? Nah, ini ulama ada berbagai macam pendapat, ada khilafiyah. Ada yang mengatakan kalau sholat wusta itu adalah sholat asar. Karena asar ini kalau kita lihat posisinya persis ada di tengah. Bahkan kalau kita lihat kajian-kajian dalam ilmu fikih, diterangkan kalau di fikih itu pembahasan kitab tentang sholat itu dimulai dari zuhur. Kalau kita lihat zuhur, asar, maghrib, ya kan, isya, maghrib bisa di tengah. Jadi yang tengah ini versinya banyak, tapi ulama berpendapat yang namanya sholat wusta itu adalah sholat yang namanya sholat subuh. Kenapa sholat subuh dikatakan wusta? Yang pertama, sholat subuh ini sholat satu-satunya sholat yang nggak bisa dijamak dan nggak bisa dikosor. Dia nggak bisa digabung. Kalau zuhur dan asar, sholat yang dilaksanakan pada siang hari. Maghrib dan isya adalah sholat yang dilaksanakan pada malam hari. Maka maghrib dan isya saya istilahnya namanya isya'in. Zuhur dan asar digabung dengan istilah yang namanya asrain. Jadi dua sholat ini digabung, maka sholat subuh ini satu-satu sholat yang nggak bisa. Walaupun kita berjalan jauh, sejauh apapun, ketika waktu subuh itu hadir, maka orang itu harus langsung melaksanakan sholat subuh. Kenapa? Karena sholat ini nggak bisa digabung. Nggak bisa digabung sama isya, nggak bisa digabung sama zuhur. Maka dia adalah sholat yang di pertengahan. Apa fadilahnya sholat yang ada di pertengahan subuh? Pertama, subuh ini kemuliaannya luar biasa. Satu, sholat yang pakai ngerjainnya kita harus pakai mujahadah. Kalau antum lihat sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dia pakai mujahadah, tapi nggak sebesar mujahadah subuh. Karena kita harus melawan kenikmatan kita ketika kita tidur. Orang lagi tidur, lagi enak, lagi nikmat-nikmatnya kita tidur. Ini sholat yang benar-benar harus pakai mujahadah. Kalau nggak pakai mujahadah, susah kita ngerjain sholat ini. Ini sholat, biar kata 2 rakaat, tapi beratnya Masya Allah. Bahkan dikatakan dalam hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan, jangankan subuhnya, qobliyah subuhnya aja mendapatkan fadilah ad-dunya wa ma fiha. Qobliyahnya mendapatkan fadilah dunia dan isinya, itu bisa menjadi milik buat orang-orang yang melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh. Ini luar biasa. Maka sholat subuh ini sholat yang begitu tinggi pahalanya, begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala pahalanya. Maka ada satu hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkait dengan sholat subuh. Bahkan sholat subuh ini yang sangat luar biasa adalah sholat yang disaksikan oleh 2 malaikat. Karena sholat gak semuanya bisa disaksikan sama 2 malaikat. Karena sholat subuh, sholat yang dilaksanakan pagi, dan sholat yang dilaksanakan pagi adalah sholat di mana ketika malaikat itu berganti. Ya, ketika yang laporan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ngelaporin kalau kita sholat subuh. Di satu sisi, yang datang mulai mencatat amal kita, dia juga mulai mencatat ibadah-ibadah subuh. Dan yang paling hebat, sholat subuh ini adalah sholat yang di dalam sholat tersebut ada doanya, yang namanya kunut yang terkenal. Karena ini doa yang luar biasa. Fadilahnya antara doa di luar sholat dan doa di dalam sholat, yang pasti doa di dalam sholat lebih afdal daripada doa di luar sholat. Maka jangan sia-siakan waktu pagi kita. Bahkan di sini hadis Nabi Muhammad SAW, man asbaha la yanwiz zulma ala ahadin ghufira lahu majana. Man asbah, siapa orang yang pagi-pagi la yanwiz zulma ahadin, dia kagak ada niat untuk menzolimi siapapun, ghufira lahu majana, Allah akan mengampunkan dosanya. Kalau kita bangun pagi, kita kagak ada niat menzolimi orang lain, cuman segitu aja Allah sudah mengampuni dosa kita. Masya Allah.
pagi-pagi kita niat ibadah, kagak ada niat sama sekali kita buat menzolimi orang lain, di situ udah Allah ampunin dosanya. Yang kedua, ini yang lebih hebat lagi. Waman asbaha yanwi nusratal mazlumi wa qada'a hajatil muslimi. Ya, siapa orang yang pagi-pagi dia niat nusratal mazlum, dia niat buat nolongin orang yang dizolimin. Setelah selesai ibadah, ada orang yang dizolimin, kita tolongin orang yang dizolimin. Nah, ini Masya Allah. Yang kedua, wa qada'a hajatil muslim, menunaikan hajatnya orang-orang muslim. Ini kalau pagi-pagi buat menunaikan hajat muslim ini gampang saya kira. Oh, cuman sekedar kopi 1 gelas, atau dia cuma pisang goreng dan lain sebagainya, itu buat ngegirangin hati orang muslimin. Dengan ngegirangin ini, apa yang Allah bakal kasih sama kita? Kanat lahu ka'adri hajjatin mabrurah, dia akan mendapatkan upah sebagaimana haji mabrur. Ini Masya Allah, haji mabrur ini luar biasa. Hajinya aja udah susah, mabrurnya apalagi, Masya Allah. Bagaimana kalau kita mendapatkan haji yang mabrur? Yang pertama, haji ini ibadah yang Masya Allah, karena tempatnya sudah ditentukan sama Allah. Maka ini haji ibadah yang ngantri luar biasa. Sampai di Indonesia ini harus waiting list luar biasa. Artinya sulit kita untuk berangkat haji. Yang kedua, apalagi mabrur. Mabrur ini banyak syaratnya. Ada sebelum orang melaksanakan haji, dia memang udah terbiasa ibadah di Indonesia. Dia udah biasa ibadah di tanah air. Dia udah biasa sholat di masjid. Enak tuh ngerjainnya. Yang kedua, mabrur ini adalah ketika dia melaksanakan haji. Lagi melaksanakan haji, ya, dia ngerjain amalan-amalan yang banyak dan sunnah Nabi. Yang terakhir yang namanya mabrur, syaratnya adalah ketika dia pulang membawa haji yang mabrur, dia membawa rahmat bagi sekitarnya. Artinya dalam tempo ibadah dia menjadi ibadah yang lebih baik lagi daripada sebelum. Jadi haji mabrur syaratnya susah, hajinya susah, mabrurnya lebih susah. Maka dari itu, kalau kita cuma bisa nyenengin orang, menunaikan hajat orang, ngasih makan sama orang, ngasih sedekah sama orang di pagi hari, atau nolongin orang yang dizolimin, Allah bakal kasih kita upah seperti haji yang mabrur. Masya Allah, ini hal yang luar biasa buat kita, dan ini hal yang ringan buat kita. Maka mudah-mudahan kabar yang seperti ini dari baginda Rasulullah SAW, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan hal ini dan kita nggak menyia-nyiakan di waktu pagi. Ya, karena banyak malaikat yang nyatet amal kita di pagi hari. Kadang-kadang kita ini sering keluar nggak ada amal sama sekali yang kita perbuat, tidur aja kita perbuat. Artinya sayang sekali kalau pagi-pagi kita nggak bisa menggunakan waktu ini untuk senantiasa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hal yang sedikit ini menjadi bermanfaat, terutama buat diri al-fakir, untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.